Siap finansial itu sudah masuk di dalamnya itu dia jujur terhadap finansial dia. Keadaannya, Ya keadaannya. tanggungannya. Kayak Oh, abang kemarin itu langsung abang tanpa harus adek nanya, abang udah ngeh gitu, abang udah paham keadaanku seperti ini kayak gitu. Jadi oh. abang abang sampaikan ke adek perihal keuangan abang dengan terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin. Karena gini, ketika dia nanti sudah menikah, dia Hmm. akan menambah tanggung jawab dengan Oh. ya tadi istrinya itu adalah Hmm. amanah baru. Lah, kalau bagaimana dia bisa menyelesaikan amanah baru, sedangkan amanah untuk diri sendiri aja nggak sanggup gitu loh. Nah, gitu Logika, nggak guys. paham ya? Iya, bener tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Hai, kita kembali lagi ke Muash Muais TV. TV. Oke, kita pada kesempatan hari ini sambil nongkrong ya guys ya. Nah, kita akan bahas materi-materi pranikah lagi. Kita Ya, akan bahas apa ini? ciri-ciri cowok serius. Nah, ini penting banget buat kamu tonton sampai habis. Terkhusus cewek-cewek di sana yang lagi kenalan atau dikenalin atau kamu diajak apa ya, ta'aruf sama laki-laki via medsos mungkin, kenal lewat Instagram, Iya, aplikasi dan lainnya. Nah, ini kamu harus tahu cara bedakan cowok yang serius dengan cowok yang main-main. Nah, iya. gitu ya. Silakan sebelumnya di like dulu dan jangan lupa di subscribe. Oke, kita akan banyak belajar ilmu pranikah lainnya di sini. Oke, kita mulai dari adik dulu ya. Ciri-ciri Yang dari yang pertama, pertama, siap finansial. cowok yang serius itu siap finansial. Nah, Finansial. gimana maksud siap Jadi finansial? berdasarkan pengalaman adek Mm-mm. dari abang lah. Nah, jadi siap finansial itu sudah masuk di dalamnya itu dia jujur terhadap finansial dia. Keadaannya, Ya keadaannya. tanggungannya. Kayak Oh, abang kemarin itu langsung abang tanpa harus adek nanya, abang udah ngeh gitu, abang udah paham keadaanku seperti ini kayak gitu. Jadi oh. abang abang sampaikan ke adek perihal keuangan abang dengan terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin. Pasif income-nya ada gitu kan. Kemudian sebulan itu bisa ngeluarin berapa atau pemasukan berapa gitu. Hmm. Jadi bisa jadi tidak mempunyai pekerjaan tetap tapi berpenghasilan Oh, yang paling gitu. penting Iya, penghasilannya. jadi finansialnya itu udah matang. Jadi kita eh, jadi kita merasa oh ada visi dan misi yang bakalan ditargetkan ke depannya. Jadi kita eh, tidak lagi tidak lagi Ngawang-ngawang ya. ngawang-ngawang gitu. Oke. Jangan kan itu kayak rumah rumah mau di mana nanti ya gitu. Oh, tempat tinggal setelah Heeh. menikah. Tapi kalau udah dikasih tahu kan finansialnya udah mateng nih. Jadi mungkin oke mungkin pertama masih bisa nyewa dulu, nyewa rumah dulu atau kontrak dulu ya sama-sama. Tapi kan untuk kebutuhan sehari-hari tidak ngawang Iya, gitu. berarti lebih ke transparansinya tadi Iya, ya. jadi Oke. siap finansial. Jadi kita perempuan itu harus bukan matre ya dibilang. Memang pada dasarnya kita kan butuh itu gitu. Berarti ya nggak jadi jangan langsung ditafsirkan kayak harus kaya gitu kan, harus punya mobil atau apa Enggak, enggak. yang Tapi penting berpenghasilan. ya, jadi jelas nanti arah si laki-laki itu karena dia salah satu tugas yang paling beratnya nanti dan paling utama Heeh. adalah mencari nafkah dan Ya. memberikan nafkah. Tapi kalau dia sendiri misalnya pengangguran, nggak mau kerja, kemudian nanti dia punya tanggungan banyak sekali dan ditutup-tutupinnya atau punya hutang, Hmm, kan berbahaya sekali. iya. Jadi kamu nggak bisa hanya sekedar oh dia serius karena dia pengen langsung misalnya apa ya bilang aku pengen nikahi kamu kau langsung atau apalah bilangin nah itu kan Jangan bunuh diri. bunuh diri jadinya blunder itu ya yang pertama jadi Iya. siap secara mental finansial sih laki-laki. Heeh. Oke, kemudian yang kedua, nah Dua. ciri-ciri cowok yang serius itu ya mau diajak diskusi hal-hal sensitif harus catat ya. Ya. Jadi artinya
kita sebagai perempuan, misalnya yang perempuan di sini itu juga jangan terlalu apa juga, kalem-kalem apa juga kayak kemayu-kemayu gitu. Kita coba ajak dia diskusi hal-hal sensitif yang berkaitan dengan urusan pernikahan atau rumah tangga. Nah, Contoh. misalnya nanti tadi tempat tinggal, atau nanti ke depannya itu nanti masalah finansialnya seperti apa, Mm-mm. atau nanti masalah misalnya tentang pendidikan anak, Hmm. atau ya misalnya masalah persiapan pernikahan lah, misalnya Hmm. kayak nanti target dia ke depannya seperti apa, kemudian nanti masalah rencana pernikahannya itu seperti apa. Jadi dia punya gambaran. Jadi diajak diskusi hal-hal sensitif, masalah keuangan, masalah agama. Jadi kayak misalnya tentang ibadahnya seperti apa, Hmm. sholatnya, dan kemudian masalah keluarga, masalah nanti ada banyak ya yang kami ada juga sudah tulis di buku ya. Nah, jadi dia, kalau laki-laki atau cowok yang dia main-main, biasanya kalau diajak hal-hal sensitif, misalnya ditanya tentang niatan dia tuh, rencana dia untuk menikah kapan, nah target dia itu ngawang, dia kabur. Nah gitu Hmm. cowok yang main-main tuh, diajak hal-hal sensitif, misalnya gimana tentang mau keseriusan pengen nikah dalam waktu Oh dekat, nanti dia iya. nggak jelas tuh. Oh Nanti iya. dia kabur, diajaknya Heeh. diskusi yang lain kayak Heeh. hobi, tiba-tiba aku nggak mau, aku lagi bingung. Atau kita jalani aja lah dulu Ah, gitu. jalin dulu. Nggak, Jangan mau ya. ya kita bukan menyuruh dia menentukan takdir, enggak, tapi Heeh. dia harus jelas, meskipun Hmm. nanti suatu saat itu ada perubahan misalnya Mm-mm. gitu kan, kayak misalnya mungkin ada kendala, tiba-tiba dia di PHK lah, atau ada Mm-mm. kejadian-kejadian yang tiba-tiba perencana itu berubah, Iya. tapi setidaknya dia Heeh. punya gambaran dulu. Heeh. Itu penting itu, karena laki-laki Heeh. itu dia nanti harus visioner, Heeh. dia pemimpin nahkoda dalam rumah tangga. Kalau dia nggak ada punya visi misi, gimana makmumnya mau ikut siapa, ya kan, gitu. Jadi kedua gitu ya teman-teman, tapi yang teman-teman perempuan juga harus tahu apa yang mau didiskusikan, Mm-mm. ya Kalau kan. adik dulu gimana? Ya kalau ada juga ada, ingat nggak ngelis pertanyaan banyak itu, Oh iya. ya kan. Jadi dulu eh, saya tuh nulis beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan yang memang betul saya butuhkan jawabannya. Ah, Nah, kayak termasuk tempat tinggal, mau tinggal di mana. apakah langsung punya Terus anak, ya kan. ya apakah boleh misalnya nih Allah Allah memberi apa ya, memberi anak di tahun ini atau mungkin saja tidak diberi, tidak dikaruniai, itu bagaimana? Tanggapan saya, Tanggapan abang. Terus boleh banyak lah. jadi wanita karir, Boleh nggak jadi wanita karir, boleh boleh nggak bekerja kerja, nggak. boleh boleh nggak lanjut studi gitu. Setelah apakah harus jadi ibu rumah Hmm, tangga, itu kan diskusi hal-hal iya, sensitif. Nggak yang semua laki-laki pemikirannya sama. visioner ya bang. Jadi jangka panjangnya itu, oke? Oke. Itu yang kedua. Oke, diajak diskusi hal sensitif mau. Kalau Hmm. nggak mau atau kabur, nah itu berarti main-main Hmm. doang. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, berani jumpa orang tua untuk menyampaikan niat baik seriusnya. Hmm, Jadi nggak semua laki-laki bisa melakukan itu, iya ya. iya kan? Eh, Gimana ya cara kita tahu? Jadi ada sharing pengalaman aja ya. Jadi dulu abang itu waktu nanyakin adek itu sedang kosong, apakah sudah ada yang melamar gitu. Iya, Jadi sedang komitmen dengan seseorang atau apakah tidak. ya bahasanya sedang komitmen dengan seorang atau tidak, guys. Jadi waktu itu saya langsung jawab, mungkin tapi agak lama ya saya jawabnya, mungkin karena ada kesibukan kemarin itu. Jadi saya langsung bilang tidak ada dan belum ada yang melamar gitu. Terus apa lagi? Apakah Ya, ada, belum dekat dengan ya siapapun juga. apakah sudah dekat? Ya belum dekat dengan seseorang, dengan siapapun juga. Nah, kemudian abang nanya ya visi misi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang memang kita udah tahu nih, sebagai perempuan kita udah tahu, oh ini lampu hijau nih, ini kayaknya udah mau, ini kayaknya mau ngamar nih, gitu kan, Iya. kita tahu kan. Nah, kalau ada yang niat serius, nah jadi, dan kita lihat orangnya juga, kita tahu dia serius, kita juga agak ada seret sama beliau.
Nah, eh backgroundnya beliau kita tahu juga apakah orangnya memang bertanggung jawab gitu terhadap ucapannya Hmm, dan disesuaikan dengan tindakan. Nah, kalau udah ada itu semua, guys, langsung. jadi bisa langsung kalian kasih nomor orang tua kalian atau Ya, wali. Gitu. Jadi saya kayak gitu dulu. beliau Nah, itu langsung ngasih nomor papa. iya, kalau iya pertanyaannya sudah saya jawab nih bla 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 dengan singkat, padat dan jelas. Nah, jadi baru di chat terakhirnya kalau serius silakan datang ke rumah. Ini nomor papa saya. Jadi yang pertama kali Iya, dengar ya. itu bapak. Itu Jadi online loh. Jadi iya jadi benar. dia pahami bahwa tadi berani jumpa orang tua itu nggak mesti harus datang langsung, contohnya maksudnya Heeh. contohnya kayak hari itu di Jogja, beliau di Medan, Iya. ya kan nggak bisa langsung datang, jadi Heeh. telepon dulu, video call sama Iya, papa. iya. Jadi ya abang video call sama papa, guys. Jadi ya taruh itu nggak Tetapi mesti. pertama chat dulu sih, Iya, chat ya, baru ada, chat baru izin dulu. izin nyampaikan dan baik gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak bapak ya sebutkan Ya, nama bapak saya. Kemudian saya perkenalkan Maulana diri, Umar. kegiatan Kegiatan aktivitas, aktivitas baru saya hendak nyampaikan. izin Nah, berniat serius untuk apa put, abang? putri Untuk putri bapak. berkomunikasi dengan putri bapak. Saya dapat nomor bapak dari putri bapak Aisyah Nah, Turatomar Paung dan saya ingin berniat serius ya kemarin ya tuh dengan udah. putri bapak gitu. Namun saya ada kendala, saya sedang berada di Oh, Jogja, sedang S3. sedang melanjutkan studi S3. Hmm. Apakah sekiranya bapak berkenan untuk saya berkomunikasi dengan putri bapak? Kan guys, masya Allah tabarakallah. Baru setelah itu ya orang tua abang datang ke rumah Iya. Kak Aisyah langsung Hmm, kemarin. Jadi bisa, misalnya kan nggak mungkin harus datang langsung, sedangkan orang yang kita kenal itu sedang jauh atau dia, iya. kita nggak boleh egois juga. Tapi tadi Ah, minimal sudah disampaikan niat baik itu ke iya. orang tua. Jadi dia kan serius namanya tuh kan. Mm-mm. Kalau main-main dia kabur-kabur tuh nanti, atau nanti Hmm, dia hanya mau sama si perempuan ini aja komunikasi iya. diam-diam, dia kayak ya jemput-jemput di belakang gang pacaran. Aduh, itu hati-hati. Iya, benar. Oke. Jadi Oke. itu ya yang Yang ketiga. ketiga, berani jumpa atau nyampaikan niat baiknya silaturahmi ke orang tua. Oke, Offline bagus, tapi kalau misalnya nggak apa ya atau online minimal. iya. Yang keempat, yang terakhir, oke guys, ciri-ciri cowok yang serius itu dia sudah selesai dengan diri dan keluarganya. Hmm. Oke, jadi ya Gimana tuh? sudah selesai dengan kayak emosi-emosinya, hobi-hobinya, kemudian dia Oh, sudah bisa, baru dia sudah selesai dengan keluarganya. Jangan sampai oh, kayak tadi ya, ada banyak kasus-kasus di mana kayak mertua ikut campur, ipar ikut hmm, campur, hmm. karena si laki-laki itu belum selesai sama keluarganya. Oh, Itu loh. Jadi kalau bisa sudah selesai, jangan sampai orang tuanya itu nggak merestuin, hmm, diam-diam. Akhirnya nanti khawatirnya atau debat nanti kan sama hmm, menantu, habis banyak hmm, masalah gara-gara pihak ketiga. hmm, Jadi minimal dia sudah selesai sama dirinya sendiri, misalnya dia punya hutang lah, hmm. atau Jadi dia diselesaikan hutangnya. dia fasik, dia itu belum nggak pernah Hmm, sholat, hmm, misalnya kan masih mabuk-mabukan, main cewek sana Jadi sini. berusaha untuk sholat gitu ya Ya, bang. sudah, Oh, jadi sudah selesai sama kewajiban-kewajiban. oh, Karena gini, ketika dia nanti sudah menikah, dia hmm, akan menambah tanggung jawab dengan oh, ya tadi, istrinya itu adalah hmm. amanah baru. Lah, kalau bagaimana dia bisa menyelesaikan amanah baru, sedangkan amanah untuk diri sendiri aja nggak sanggup gitu loh. Nah, gitu Logika, ini guys. paham ya? Iya, bener tuh. Nah, jadi itulah teman-teman, sebenarnya mungkin banyak yang, cuman ini hal-hal pokok yang kami sudah Poin-poin diskusikan, poin-poin penting. yang penting. Semoga bisa bermanfaat juga ya teman-teman Amin. yang sedang ta'aruf, mau dia itu Ya. kenalan lewat online, offline, Mm-mm. dikenalkan. Asal tidak berlebihan ya bang ya. Ya, Benar. nanti ada proses-proses yang lainnya Hmm. sebenarnya. Nanti kita mungkin bahas di video-video yang lainnya supaya nanti teman-teman itu nggak bingung juga gimana misalnya cara ta'aruf yang benar, baru Mm-mm. rutenya, alurnya yang benar. Oke. Tapi jangan lupa di subscribe aja, insya Allah kita akan banyak sharing ilmu-ilmu di sini ya. Oke. Oke. Jadi itu ya ciri-ciri cowok serius. Kesimpulannya tadi yang pertama siap Siap finansial. Nah, finansial. tadi dengarkan aja lagi ya. Kemudian yang kedua mau diajak diskusi hal-hal sensitif. Yang ketiga, Berani jumpa orang tua, menyampaikan niat serius. yang keempat sudah selesai dengan diri dan keluarganya. Oke. Untuk teman-teman yang lain yang mau belajar mungkin nggak sempat, nah nanti bisa ini sudah terbit yang bikin terbaru ya.
Mengukir Buku Episode kedua. Cinta. Ini buku Buku yang pertama, pertama Bekal kemudian Pernikahan sama buku Tanya Jawab Pernikahan. nikah. Nah, ini insya Allah udah menjawab banyak-banyak problem lah. Bisa membantu teman-teman yang akhirnya menjumpai jodohnya, sedang memantaskan diri. Oke, mungkin itu aja pesan-pesan dari kami. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kasih info ini, video ini ke teman-teman kamu yang sedang bingung atau lagi galau. Aduh. Oke, kalau ada pertanyaan lainnya silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa nanti di Instagram kami juga bisa Maulana__ atau Aisyah_2. Oke, Syaturat ulang tahun. Syaturat tua. iya. Oke, kalau begitu kita tutup terlebih dahulu. Bye bye teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.